Selamat siang Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Iya. Baik. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu Direktur Guru SD Negeri Betapang, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali murid yang berkenan hadir pada hari ini. Nah, sesuai dengan program atau kegiatan kita pada forum ini adalah diseminasi penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan kita, alangkah baiknya kita mengucapkan syukur dan berterima kasih atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah menyertai kita dan membimbing dan membawa kita sehingga bisa berkumpul pada hari ini dalam kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, saya mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu atau yang mewakili Pak Wahyudi untuk membawa kita dalam berdoa dulu untuk mengawali kegiatan. Saya persilakan, silakan Pak. Mulai kegiatan pada hari ini tentang pemahaman tentang budaya positif. Sebenarnya kita laksanakan karena kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih atas kesediaan Bapak Wahyudi dalam memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama terkait dengan materi ataupun pembahasan yang akan kita sampaikan pada hari ini, yaitu mengenai budaya positif Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian dulu untuk agar kita lebih rileks, lebih semangat ya, lebih fokus dan dapat memahami dengan baik apa yang akan kita pelajari dalam forum ini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian kita merenungkan sejenak sambil atur posisi ya, agar kita bisa fokus dalam memahami apa yang akan kita sampaikan pada nantinya. Silakan kita mulai rileks dulu. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke
Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengukis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Kita tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Baik, Bapak Ibu, bagaimana perasaannya? Tapi Sudah sedikit fokus? apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah sudah ada fokus? Bagaimana Bapak Ibu? Semangat dulu. Semangat dulu. Ya. Atau perlu kita bawa sprinting dulu kayaknya. Baik. Biar lebih rileks, biar lebih semangat ya. Saya minta siapkan komen di atas meja Bapak Ibu. Atau apa saja benda yang bisa diambil nanti. Nah, kalau saya beri apa-apa tepuk 1 kali Bapak Ibu ya. Kalau tepuk 1 kali, lakukan tepuk 1 kali. Nah, kalau saya berikan apa-apa tepuk 2 kali, tepuk 2 kalinya dilakukan, kemudian ambil pulpen atau benda yang menurut Bapak Ibu bisa diambil di atas meja. Kemudian tepuk 3 kali. Setelah menepuk 3 kali katakan yes ya Bapak Ibu ya. Bagaimana? Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa? Baik, kita mulai. Silakan fokus, konsentrasi sambil kita rileks ya. Rileks tangannya. Baik. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Apa yang diambil? Belum fokus ya. Oke, saya ulangi. Baik, tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Kemudian tepuk 3 kali. Mantap ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Gimana? Sudah rileks gerakannya ini? Ya. Jadi otot-otot persediaan kita sudah mulai rileks ya, sudah rileks. Tadi secara emosional kita juga diajak untuk bisa berfokus ya. Nah, Bapak Ibu, lanjut ke slide 3. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan pemaparan ataupun penyebaran pemahaman tentang budaya positif, pertama-tama yang menjadi tujuan dari kegiatan hari ini adalah apa? Yang pertama, segenap warga sekolah dapat memahami makna konsep-konsep budaya positif di sekolah. Nah, ini dimaksudkan Bapak Ibu, apa yang berkaitan dengan budaya positif di sekolah itu sendiri, kita dapat
memahami makna-maknanya. Nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Kemudian yang kedua, tujuannya segenap warga sekolah dapat menerapkan konsep-konsep budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah memahami apa itu budaya positif dan apa saja konsep-konsep penting di dalamnya, tentu kita sebagai warga sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, segenap warga sekolah, orang tua wali murid, dan murid sekalipun adalah kita perlu menerapkan konsep-konsep budaya positif itu. Kemudian tujuan yang ketiga, memaknai implementasi konsep-konsep budaya positif di kelas atau sekolah dan keluarga sebagai inti dari penerapan budaya positif. Ya, kita memaknai implementasinya itu bahwasanya budaya positif itu tidak hanya di sekolah, Bapak Ibu ya. Tidak hanya di sekolah, tetapi juga dalam lingkungan keluarga. Nah, yang terpenting saat ini menyangkut dengan kondisi, menyangkut dengan keadaan sekolah kita, maka kita lebih berfokus kepada bagaimana penerapan budaya positif di sekolah lagi. Nah, Bapak Ibu, di sini tersaji beberapa pertanyaan yang nantinya saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menjawab apa yang Bapak Ibu pikirkan begitu mengenai budaya positif ya. Nah, yang pertama saya mengajak Bapak Ibu untuk berpikir mungkin saja ya Bapak Ibu ya, mungkin saja istilah budaya positif sudah seringkali kita mendengar Bapak Ibu. Dan pada forum ini alangkah baik kita akan berkolaborasi, sharing, saling memberi pemahaman, pemasukan dan sebagainya terkait dengan apa yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, pertanyaan yang pertama Bapak Ibu, saya mohon nanti kesediaannya untuk menjawab. Yang pertama, apa yang saya ketahui tentang budaya positif? Saya minta kesediaan Bapak Ibu. Bagaimana Ibu yang depan atau Pak Walidin? Ya. Silakan Pak. Kita coba. Yang saya tahu tentang budaya positif itu bisa kita mengadakan di sekolah pada setiap hari Jumat kita adakan kebersihan lingkungan di sekolah. Mungkin itu Pak termasuk budaya positif yang ada di sekolah menurut saya. Baik Pak. Ya, terkait dengan jawabannya tadi cukup bagus ya, sangat bagus sekali karena menyangkut suatu kebiasaan Pak. Jadi kebiasaan contohnya tadi sudah dipaparkan oleh Bapak bahwa dengan kita tertib melaksanakan Jumat bersih misalnya, itu adalah salah satu kebiasaan positif yang kita lakukan di sekolah. Ada lagi Pak atau Ibu? Silakan lagi Bapak sudah, yang Ibu-ibu lagi. Silakan yang Ibu-ibu lagi. Biar timbang ya, yang Bapak-bapak juga ada, yang Ibu-ibu juga ada. Atau barangkali dari Bapak Ibu wali kelas, wali murid bisa mewakili, silakan. Cukup kan? Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana saya melakukan budaya positif di sekolah ataupun di dalam keluarga? Ya, silakan. Ada yang menjawab. Jangan takut salah Bapak Ibu, di sini justru kita belajar bersama ya. Atau barangkali Ibu Dewan Guru, silakan. Saya akan melakukan budaya positif di sekolah dengan cara mengajarkan kepada anak-anak setiap masuk sekolah sebelum belajar itu misalnya menyapu kelas atau menghapus beban tulis terlebih dahulu sebelum gurunya masuk ke dalam kelas. Baik ya. Jawabannya juga
sangat baik dan mengarah kepada bagaimana sih kita melakukan perilaku atau kebiasaan positif yang berkaitan dengan budaya positif itu sendiri di sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Ibu SPD tadi, sangat benar sekali ya. Artinya di sekolah itu perilaku-perilaku seperti apa yang tentu bernilai positif kita lakukan. Nah kemudian Bapak Ibu ya, bukan hanya di sekolah, tetapi di lingkungan keluarga ya, terhadap anggota keluarga, anak-anak dan sebagainya di rumah juga hal yang demikian bisa dilakukan ya Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Mengapa budaya positif penting di sekolah? Bisa dijawab oleh Ibu? Atau dari Bu Emily ya? Mengapa budaya positif penting dinyatakan di sekolah? Supaya adanya kebiasaan pada peserta didik, kebiasaan untuk misalnya seperti Ibu Hasanah tadi, membersihkan kelas sebelum masuk ke sekolah, atau papan tulis yang ada di dalam kelas, supaya menjadi kebiasaan untuk peserta didik. Ya. Baik, jawabannya juga sangat bagus ya dari Bu Erdi. Bahwasanya mengapa budaya positif penting di sekolah. Nah, budaya positif ini perlu kita tanamkan di sekolah Bapak Ibu ya. Kita terapkan agar membentuk peserta didik kita menjadi karakter yang positif ya, kemudian memiliki nilai-nilai kebaikan yang tentu apa-apa saja yang tertanam pada murid itu tujuannya tidak lain adalah sesuatu yang baik Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang keempat, disiplin positif seperti apa yang saya lakukan dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Bisa saya minta jawaban dari Bapak Ibu agar kita sama-sama berseri. Atau barangkali dari perwakilan orang tua, silakan. Terima kasih kepada beberapa rekan yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Berdasarkan pertanyaan yang keempat, di sini tentang disiplin positif seperti apa yang saya lakukan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebenarnya di sini saya ada kaitannya dalam pertanyaan yang nomor 2 tentang bagaimana saya melakukan budaya positif di sekolah ataupun di dalam keluarga. Kalau di dalam keluarga, di sini saya lebih kepada anak saya untuk disiplin ketika adanya pekerjaan rumah yang telah diberikan guru di sekolah. Mungkin itu lebih baik supaya memberikan keaktifan dan disiplin untuk bahwasanya ada suatu pekerjaan yang memang harus dikerjakan sebagai tanggung jawab anak saya. Kemudian menciptakan budaya positif di sekolah itu kan lebih baik juga, dimana biar anak-anak kita itu menjadi pribadi yang baik, kemudian menjadi maju dalam mengembangkan apa yang ada kegiatan-kegiatan di sekolah. Kita ambil yang positifnya ya. Itu saja. Apa ada tambahan dari teman-teman yang lain? Tepuk tangan dulu ya. Kemudian bisa ada hal lagi Pak, misalkan itu yang kaitan dengan nomor 2, biasanya saya ketika pergi ke sekolah itu anak saya harus salam baru pergi ke sekolah. Nah itu sudah kebiasaan. Kemudian tadi ketika pergi ke sekolah, salam dulu sama ayah, sama bapak, itu salah satu disiplin budaya positif yang bisa kita ambil. Salah satu agar menghargai dan menghormati orang tua. Kemudian yang setelah itu jangan salah ketika mau pergi ke sekolah kerja. Terima kasih. Terima kasih ya. Bagus sekali jawaban Ibu ya. Mantap. Secara panjang lebar dijelaskan. Ya. Disiplin positif seperti apa yang saya lakukan dalam menciptakan
menegakkan budaya positif di sekolah. Benar sekali ya. Salah satunya kita melakukan disiplin positif yang berkaitan dengan ketertiban, ya, kemudian keteraturan, perilaku yang tentunya kita lakukan di sekolah. Nah, kemudian juga menanamkan kebiasaan-kebiasaan positif terhadap anak didik kita dan seluruh segenap warga sekolah. Demikian halnya jika di rumah, contoh tadi dipaparkan ibu bahwa di rumah kita juga perlu menanamkan nilai-nilai positif itu sendiri pada anggota keluarga kita, terutama anak-anak kita ya. Baik Bapak Ibu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, Bapak Ibu, di sini ada peta konsep ya, peta konsep dari inti dari apa namanya itu materi kita hari ini. Yang pertama itu peta konsepnya yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, nah Bapak Ibu ya, khususnya di sekolah kita sebagai guru dan juga orang tua bagi murid ya, tentunya apa pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini ya. Kalau dulu mungkin kita jadi guru itu sifatnya sentral ya Bapak Ibu ya, artinya pembelajaran itu hanya berpusat atau berfokus pada guru. Nah sekarang Bapak Ibu, paradigma pembelajaran dengan paradigma baru itu tidak lagi semacam itu ya Bapak Ibu ya, tetapi pembelajaran itu lebih berpihak kepada murid dan berpusat pada murid. Yang artinya apa? Pembelajaran dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan murid ya Bapak Ibu ya. Di sekolah kita harus melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Nah ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak asing lagi dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan bapak pendidikan kita ya. Kemudian pembelajaran berpihak pada murid untuk menuntun anak sesuai kodratnya agar menjadi manusia yang merdeka, selamat dan bahagia, memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila baik di tengah-tengah masyarakat maupun sebagai murid. Nah itu sangat jelas sekali Bapak Ibu ya, mengapa pembelajaran itu perlu kita rubah polanya dari sentral terhadap guru menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita mengajar murid sesuai kodratnya, artinya sesuai karakter murid, sesuai kebutuhan belajar murid. Itu yang dimaksud Bapak Ibu ya. Nah, agar kita bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bapak Ibu ya, tentu kita sebagai guru memiliki nilai-nilai dan peran. Di sini nilai-nilai dan peran yang menunjang agar pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid itu bisa berjalan Bapak Ibu ya. Pertama-tama kita harus memahami bahwa pembelajaran itu berpihak pada murid ya Bapak Ibu ya. Kemudian kolaboratif. Nah kolaboratif itu dimaksudkan kita bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi dalam merencanakan dan menyelesaikan beberapa hal yang terkait dengan pendidikan di sekolah, yang tentu tetap tidak lepas keberpihakan kita terhadap murid. Kemudian reflektif, kita bisa merefleksi kembali, menilai kembali apa yang sudah saya lakukan selama ini untuk memenuhi kebutuhan belajar murid misalnya ya. Kemudian inovatif adalah bagaimana kita bisa memikirkan, merancang ataupun mendesain pembelajaran yang benar-benar interaktif dan bisa diikuti oleh peserta didik. Dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah. Kemudian mandiri, nah betul ini sangat dituntut ya Bapak Ibu, terutama kita Dewan Guru harus mandiri dalam beberapa situasi dan kondisi yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, agar pendidikan bisa berjalan dan bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan, tentu ya Bapak Ibu sebagai guru dan juga sekolah kita harus memiliki visi ya Bapak Ibu ya. Nah, visi ini tidak lain adalah tujuan yang ingin kita capai dalam pendidikan itu sendiri. Kemudian untuk mencapai visi itu tentu kita harus memiliki yang namanya prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu mengenai pernyataan-pernyataan yang kita
buat sebagai target Bapak Ibu ya, sebagai proses agar kita bisa mencapai misi sekolah. Nah, terpenting Bapak Ibu, agar semua itu bisa berjalan ya Bapak Ibu, bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Nah, kita akan tentu lingkungan pembelajaran, situasi pembelajaran di sekolah sangat dibutuhkan kondusivitasnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada budaya positif. Nah, peta konsepnya adalah yang pertama disiplin positif, kemudian teori motivasi berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, kemudian 5 posisi kontrol yang kita lakukan melalui penerapan segitiga restitusi. Kemudian Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Silakan dilanjut. Ya, ini adalah makna ataupun pengertian disiplin positif itu sendiri Bapak Ibu. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan perilaku dan tindakan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, itu salah satu makna dari budaya positif Bapak Ibu ya. Kemudian menciptakan budaya positif di sekolah sangat penting untuk dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi interaksi yang baik antara warga sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain, mandiri dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya positif di sekolah dapat dilakukan melalui penerapan perilaku dan tindakan disiplin positif. Nah, tadi sudah kita bahas bersama Bapak Ibu ya, bahwasanya intinya adalah kita ingin menciptakan budaya positif di sekolah melalui penerapan perilaku disiplin positif. Bisa lanjut. Nah, ini ada konsep inti dari disiplin positif Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya sama seperti yang sudah kita paparkan di depan tadi dengan peta konsep yang ada. Nanti akan dibahas satu persatu. Silakan lanjut Bu. Nah, Bapak Ibu, ada yang namanya teori kontrol. Sebelum masuk pada pembahasan arti disiplin positif tadi, ya Bapak Ibu, perlu kita pahami bahwa ada teori kontrol yang sangat populer dikembangkan oleh Dr. William Glasser sebagai dasar implementasi disiplin positif, yaitu, nah kita bahas di sini. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada sebuah teori kontrol yang sangat populer ya, yang tentu semestinya kita pahami bahwa dalam menciptakan budaya positif ya Bapak Ibu ya, saat kita menerapkan yang namanya disiplin positif untuk menciptakan budaya positif itu, bahwa orang lain sebenarnya tidak bisa kita atur ya, tidak bisa kita kontrol. Yang maksudnya tidak bisa kita kontrol berdasarkan apa yang kita mau. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, kita harus sadar bahwa anak didik kita itu dia punya karakter keunikan perbedaan ya Bapak Ibu ya. Tentu anak didik kita sulit kalau kita menginginkan dia harus seperti apa yang kita inginkan. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana dia bisa menjadi seorang anak yang berperilaku positif? Tentu hanya dirinya sendirilah yang mampu untuk melakukan itu. Nah, tugas kita sebagai guru dan juga orang tua, kita membimbing murid tersebut, kita mengarahkan murid tersebut agar timbul motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan hal-hal baik yang menurutnya baik. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Iya, sangat benar Bapak Ibu ya. Setiap perilaku yang muncul dari anak didik kita, murid kita, tentu memiliki sebuah tujuan atau motivasi atau hal-hal yang berusaha dia penuhi. Kemudian yang ketiga, pola berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu. Ketika kita menemukan anak-anak yang bermasalah misalnya, atau dia melakukan pelanggaran disiplin positif di sekolah, jangan kita langsung menghakimi anak tersebut ya.
tentu kita harus membimbing anak tersebut yang tadinya berbuat onar, berbuat kesalahan, agar apa yang dia perbuat itu menjadi pembelajaran bagi dia, sehingga dia bisa melakukan sesuatu dari kesalahan itu menjadi sebuah pembelajaran dan kembali kepada hal-hal yang positif. Begitu ya Bapak Ibu ya. Yang artinya begini, anak tidak merasa gagal begitu. Jangan sampai anak yang berbuat kesalahan itu merasa gagal begitu ya. Kita harus upayakan anak tersebut dari pelanggaran itu bisa menjadi sebuah pembelajaran positif baginya. Nah itu tugas kita Bapak Ibu ya untuk membimbing itu, dan nanti akan kita bahas dari dalam. Kemudian yang keempat, realitas ya. Kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah ini tadi Bapak Ibu ya, kaitannya dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang keempat ini bahwasanya setiap murid itu dia memiliki kebutuhan yang berbeda ya. Dalam kelas sekalipun semua murid yang ada itu belum tentu kebutuhannya sama, tentu berbeda. Oleh karena itu kita perlu memahami itu Bapak Ibu ya, agar kita bisa menangani beberapa permasalahan yang muncul, mungkin saja muncul di kelas ataupun di sekolah. Nah, bisa lanjut. Nah, disiplin positif sudah kita bahas tadi. Disiplin positif bermakna belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Hal ini berkaitan bahwa untuk menjadi disiplin positif, disiplin tentu kita tidak bisa memaksakan agar orang lain seperti yang kita inginkan. Justru hanya dirinya lah yang atau diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri. Sebab hal ini erat hubungannya dengan motivasi perilaku yang muncul dari dalam diri untuk berbuat sesuatu berdasarkan keyakinan-keyakinan yang dimiliki. Ya, tadi sudah kita jelaskan Bapak Ibu ya, bahwa untuk berdisiplin diri itu ya tentu tidak bisa kita menginginkan orang lain atau anak murid kita harus seperti apa yang kita inginkan. Justru kita harus membimbing murid tersebut menjadi murid yang berdasarkan berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini, tentunya Bapak Ibu ya, nilai-nilai kebaikan. Baik, bisa lanjut ya. Nah Bapak Ibu, di sekolah terutama murid ya, perlu kita sadari bahwa setiap perilakunya memiliki tujuan. Hal inilah yang disebut motivasi. Seringkali kita temukan bahwa motivasi seseorang untuk berbuat sesuatu mengacu pada 3 hal pokok berikut. Nah ini Bapak Ibu yang teori motivasinya. Kembali saya katakan bahwa setiap perilaku yang muncul pada anak didik kita, murid kita tentu memiliki motivasi. Nah di sini secara umum ya ada 3 hal pokok motivasi. Pertama, menghindari hukuman. Nah, seringkali Bapak Ibu ya, ketika kita membuat peraturan misalnya, atau kita membuat ketentuan di sekolah, anak-anak akan melakukan itu karena dia apa? Ingin menghindari hukuman. Sepakat kira-kira Bapak Ibu? Seringkali kita temukan begitu ya. Dia mau melakukan sesuatu karena dia menghindari adanya hukuman. Nah, kemudian motivasi yang kedua memperoleh imbalan. Nah, ini Bapak Ibu ya, kadang-kadang anak bersemangat, kadang-kadang dia ingin berbuat sesuatu karena ada iming-iming kita, atau mungkin di kelas kita, misalnya saya contoh saya ada Budi, kamu yang aktif ya, biar nanti Bapak kasih permen. Nah itu adalah salah satu bentuk motivasi karena imbalan ya. Nah Bapak Ibu, perlu kita sadari 2 jenis motivasi yang di atas itu adalah motivasi eksternal atau ekstrinsik ya Bapak Ibu ya. Akan lebih baik sebenarnya 2 motivasi ini yang sifatnya berasal dari luar, kalau bisa itu harus kita hindari ya. Karena anak sangat berdampak bagi anak ya. Anak mau melakukan sesuatu karena hukuman atau imbalan.
Nah, motivasi yang ketiga adalah menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, bisa saja misalnya di kelas nilai-nilai kebajikan universal itu bisa dibuat dalam bentuk misalnya keyakinan kelas. Tentu Bapak Ibu ya, namanya keyakinan kelas itu harus kita sepakati bersama dulu bersama anak didik kita di kelas. Misalnya kita buat peraturan atau kesepakatan yang memiliki nilai-nilai kebaikan di kelas. Contohnya misalnya jangan ribut, misalnya ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk keyakinan kelas dan itu ya Bapak Ibu ya harus disepakati bersama dengan murid. Tidak boleh kita membuat aturan sendiri. Kita libatkan murid kita. Nah, motivasi yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik. Motivasi yang muncul dari dalam diri peserta didik. Kenapa disebut motivasi intrinsik ya? Karena dia memang ingin melakukan sesuatu itu berdasarkan hal yang dia yakini memang baik, ya Bapak Ibu ya. Memang berasal atau muncul dari dalam dirinya. Nah, hal inilah yang perlu kita pelihara, kita tanamkan kepada murid kita. Artinya, jangan kita membuat suatu aturan keharusan yang sebenarnya murid mau melakukan itu karena kita. Kalau bisa itu dihindari ya Bapak Ibu ya. Nah, baik. Yang seharusnya kita lakukan adalah memunculkan motivasi yang berasal dari dalam diri murid. Silakan lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu, untuk bagaimana caranya kita memunculkan motivasi peserta didik, bagaimana kita menangani permasalahan peserta didik, kita sebagai guru dan juga orang tua, ya, kita sebagai guru dan juga orang tua perlu memahami bagaimana kontrol yang kita lakukan. Meskipun di awal tadi dikatakan bahwa kita tidak bisa mengontrol murid, kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi ada caranya Bapak Ibu ya. Ada pendekatan kontrol yang perlu kita pahami yang bisa memotivasi peserta didik untuk melakukan hal-hal baik di sekolah. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, kemudian yang terakhir sebagai manajer. Mungkin untuk lebih memperjelas, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan video ilustrasi penanganan masalah berdasarkan posisi kontrol yang dilakukan oleh guru Bapak Ibu ya. Kita bisa menyaksikan videonya. Bukan Bu, videonya ini. Ada Bapak Ibu. Silakan videonya untuk memahami posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Wilson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1.
posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu
Kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar tuh saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab,
dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah melihat ilustrasi bagaimana kita membimbing anak atau menangani permasalahan anak berdasarkan kontrol yang kita lakukan. Tadi ada 5 posisi kontrol, ada sebagai pengukur, ya, kemudian posisi pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, Bapak Ibu nanti akan ada pertanyaan di terakhir nanti terkait dengan posisi kontrol. Baik Bapak Ibu. Nah, sebagai guru tentunya kita harus mengambil posisi sebagai manajer. Sebagai guru dan orang tua yang baik bagi murid, kita harus mengambil posisi sebagai manajer. Nah, posisi kontrol sebagai manajer ini tentu ya Bapak Ibu ada pendekatan yang harus kita lakukan, ada cara yang harus kita lakukan. Nah di sini kalau saya boleh bacakan, sebagai guru atau orang tua, ya, sebagai guru atau orang tua tentu kita harus memiliki cara untuk melakukan penanganan masalah perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh murid atau anak. Pada video sebelumnya kita sudah memperoleh pengalaman mengenai 5 posisi kontrol yang mungkin saja sudah kita lakukan di rumah atau di sekolah. Nah, kali ini sebagai salah satu pendekatan yang kita lakukan adalah restitusi. Nah, restitusi ini Bapak Ibu adalah sebuah pendekatan ya, cara ataupun strategi kita dalam menangani permasalahan pelanggaran disiplin positif di sekolah. Nah, ada teori restitusi yang dikembangkan oleh pakar pendidikan Dayan Grosser yang berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Grosser tadi ya. Pendekatan ini dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar bisa menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi untuk bisa melakukan pendekatan restitusi atau menerapkan restitusi tentu kita harus berada pada posisi kontrol yang kelima Bapak Ibu ya, yaitu sebagai manajer. Nah, proses dialog itu akan menghasilkan murid yang bisa menghasilkan murid yang mampu menemukan solusi atas masalahnya dan dia akan bertanggung jawab dan mandiri atas permasalahan tersebut. Baik, silakan itu. Ya, di sini ada 3 tahapan restitusi Bapak Ibu ya. Ada tahapan pendekatan restitusi yang dikenal dengan istilah segitiga restitusi tadi ya. Nah, yang pertama menstabilkan identitas Bapak Ibu. Menstabilkan identitas ini dimaksudkan kita memastikan bahwa permasalahan yang dilakukan anak itu benar-benar dilakukan oleh anak tersebut dan bagaimana ia melakukan hal tersebut sehingga dapat dikatakan sebuah masalah pelanggaran begitu Bapak Ibu ya. Kemudian kita memantapkan anak tersebut untuk melakukan atau merancang apa saja yang ada di dalam perilaku anak tersebut yang bisa nantinya dia pahami bahwa atas masalah tersebut perlu dia bertanggung jawab. Saya Bapak Ibu ya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Ini Bapak Ibu ya. Sebagai contoh misalnya kita lontarkan kalimat, bisa saja dia melakukan itu karena mungkin saja
ada hal-hal yang perlu dia penuhi Bapak Ibu ya, atau ada motivasi yang ada dari dirinya sehingga dia bisa melakukan itu. Dan kita pastikan bahwa itu adalah sesuatu hal yang lumrah, wajar saja ya anak bisa melakukan itu. Tetapi kita punya tugas untuk meluruskannya. Kita punya tugas tanggung jawab untuk memberikan pilihan-pilihan kepada anak agar dia bisa menyelesaikan masalahnya secara bertanggung jawab. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini Bapak Ibu ya, keyakinan itu bisa saja misalnya dalam bentuk keyakinan kelas yang tadi kita paparkan, misalnya keyakinan kelas yang disepakati secara bersama di sekolah. Nah, atas permasalahan yang dia lakukan itu, lalu kita refleksikan dengan apa yang menurut dia seharusnya dia lakukan, Bapak Ibu ya, yang memiliki nilai-nilai kebaikan. Jadi ini perlu kita tanyakan sehingga nanti murid akan memiliki solusi dan dia bisa menyelesaikan permasalahan itu secara mandiri, bukan karena ditekan-tekan oleh kita. Baik, silakan lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini contoh penerapan segitiga restitusi di kelas. Saya akan mengajak Bapak Ibu menyimak video berikut. Nah, di sini hanya ilustrasi Bapak Ibu ya. Dan ini saya sendiri yang melakukannya bersama salah satu murid yang pernah saya observasi. Nah, Taula berserta Pak, biar kita lihat kasus ini. Taula murid kelas 6 yang suka berisik dan berbicara mengganggu temannya saat belajar di kelas. Nah, sering ya Bapak Ibu ya, kita menemukan terutama Bapak Ibu guru sekalian, kita menemukan murid-murid kita berisik di kelas. Bahkan dia asik ngobrol sendiri, mengajak temannya ngobrol sehingga apa? Fokus pembelajaran itu hilang. Nah, itu merupakan satu masalah Bapak Ibu ya. Artinya masalah itu banyak macamnya di kelas. Ya, perlu kita sadari masalah itu banyak ya. Nah, ini salah satu contohnya ya Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi yang dilakukan di kelas. Selamat pagi, Nala. Kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan saat kita belajar di kelas? Saya tahu Pak, saya dari tadi berbicara di kelas dengan saya. Kamu tahu akibatnya seperti apa? Suasana kelas menjadi berisik dan terganggu saat belajar Pak. Baiklah, Nala. Semua orang bisa saja melakukan hal yang sama seperti itu karena suatu alasan kita. Tapi, apakah kamu bersedia untuk kesalahan itu? Saya bersedia Pak. Baiklah, Nala. Apa keyakinan kelas yang kamu yakini saat ini? Kelas harus selalu baik dan menghargai teman Pak. Baik, bagaimana kira-kira kamu melakukan hal itu? Tidak ada yang mengobrol sedikit kecuali berdiskusi dengan kelompok dan bertanya jawab dengan diri. Ketika semua itu sudah kamu lakukan, bagaimana perasaanmu saat ini? Saya senang Pak, saya bangga bisa menjadi anak yang baik dan menghargai teman. Baiklah, terima kasih Nala atas kerjasama dan kelas yang kamu yakini saat ini. Sekarang silakan kamu bisa istirahat di luar kelas bersama teman-teman. Baik Pak, terima kasih. Hari ini saya sangat senang sekali berdiskusi dengan Bapak Guru karena saya bisa tahu atas kesalahan saya dan apa yang harus saya lakukan atas kesalahan tersebut. Setelah berdiskusi dengan Bapak Guru, saya tidak akan mengganggu teman-teman belajar dan saya akan selalu menghargai teman. Terima kasih. Ya, nah Bapak Ibu ya, sudah menyaksikan video bagaimana kita menerapkan pendekatan restitusi. Yang artinya apa? Di dalam video tadi memperlihatkan bahwa bagaimana kita sebagai orang tua dan juga guru bagi murid kita untuk melakukan pendekatan
atau kontrol yang bisa memunculkan motivasi peserta didik untuk melakukan kebaikan itu berdasarkan memang berasal dari dalam dirinya, sehingga murid bisa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Jadi atas kesalahan tadi, maka dengan kita ajak berdiskusi, kita lakukan kontrol sebagai manajer, kemudian kita lakukan pertanyaan-pertanyaan restitusi, maka saya yakin Bapak Ibu ya, ketika anak didik kita itu ingin berbuat sesuatu memang muncul dari dalam dirinya, bukan karena dia takut dihukum, bukan karena dia ingin imbalan, tapi karena apa yang menjadi motivasi berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang dia yakini. Dia akan menjadi diri sendiri Bapak Ibu ya, sesuai dengan nilai-nilai kebaikan tersebut. Baik, nah silakan lanjut Pak. Nah di sini Bapak Ibu ya, terkait dengan apa yang dilakukan murid itu tentu ada hal-hal dasar yang berusaha dipenuhi. Nah Bapak Ibu sekalian, kita perlu pahami bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, dan yang kedua merasa diterima atau disayangi. Nah saya bahas satu persatu Bapak Ibu ya. Nah untuk bertahan hidup contohnya, murid melakukan segala sesuatu atau perilaku yang muncul dari dalam dirinya. Salah satunya adalah untuk bertahan hidup. Contoh Bapak Ibu ya, ketika ada murid A, dia sedang makan jajan di kelas, lalu datang si murid B merampas makanan tersebut, ya kan? Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu yang berusaha murid tersebut penuhi? Tidak lain karena dia tidak ingin makan itu saja. Nah itu kita perlu pahami, jangan kita langsung menghardik dia, padahal dia pengen makan jajan itu. Ya, jadi kita perlu lakukan pendekatan agar dia jangan sampai merampas makanan temannya. Nah kemudian yang kedua, merasa diterima atau disayangi. Benar Bapak Ibu ya, murid kita itu dia ingin merasa disayangi, dia ingin merasa dia diterima. Ya. Bayangkan Bapak Ibu ya, misalnya ada murid yang murung, melamun, bahkan tidak bersemangat. Kenapa? Bisa jadi dia dikucilkan temannya, bisa jadi dia dijauhkan dari temannya. Apa mungkin kita sebagai orang tua dan juga guru melakukan hal yang sama? Ketika anak melakukan pelanggaran, lalu kita suruh dia berdiri di pojok kanan atau suruh dia maju ke depan berdiri, itu adalah bentuk kita memisahkan dia dari teman-temannya, memisahkan dia dari kelompok-kelompoknya. Itu sangat tidak baik Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita lakukan itu, karena murid seyogianya dia memerlukan kasih sayang, dia ingin merasa diterima. Itu ya. Jadi kita harus memahami di situ. Kemudian kesenangan, iya. Murid bisa saja dia melakukan kesalahan, pelanggaran karena dia ingin memenuhi kesenangan dirinya. Oleh karena itu perlu kita pahami itu. Kesenangan seperti apa yang dia inginkan. Misalnya dia suka mengganggu temannya, bisa jadi dia merasa senang mengganggu, ya kan? Tidak, maka kita mengontrol anak tersebut melalui pendekatan tadi. Pendekatan yang sangat disarankan adalah pendekatan manajer dengan melalui penerapan pendekatan segitiga restitusi. Nah, kita arahkan anak tersebut untuk mendapatkan kesenangannya dengan bentuk lain misalnya. Jangan dia mengganggu teman, bisa misalnya dia mau bermain di luar, atau kita beri waktu sejenak dia untuk bermain agar dia merasa senang. Nah, yang keempat kebebasan. Nah ini Bapak Ibu ya, kebebasan ini kadang-kadang terkait dengan bagaimana kita mengajar di kelas. Sebagai contoh, bisa saja murid dia hanya berbuat sesuatu yang lain, tidak fokus belajar. Karena kemungkinan besar ada juga faktor yang bisa menyebabkan dia tidak fokus. Bisa jadi dia bosan misalnya. Dia bosan dengan cara kita mengajar Bapak Ibu. Kita mengajar hanya cara itu saja, tanpa media,
tanpa pendekatan pembelajaran yang bisa membangkitkan motivasi belajar murid. Kalau bisa Bapak Ibu ya, sesuai dengan nilai dan peran kita tadi, peran kita salah satunya adalah inovatif Bapak Ibu ya. Ada 5 tadi ya, inovatif, reflektif, kolaboratif, berpihak pada murid, ya, dan mandiri. Salah satunya inovatif. Berarti kita perlu membuat pembelajaran itu lebih interaktif lagi, agar siswa tidak bosan. Itu berkaitan dengan kebebasan Bapak Ibu. Salah satu contohnya di kelas, murid merasa bosan dengan pendekatan atau metode pembelajaran yang kita berikan. Yang kelima, penguasaan. Ini Bapak Ibu ya, bisa jadi ini seringkali terjadi ya, misalnya kasus bullying misalnya, atau dia suka membuat tindakan-tindakan, bahkan bisa jadi kekerasan fisik terhadap temannya. Bisa jadi anak tersebut melakukan itu karena dia ingin merasa jangkauan, kalau kita bilang di sini ya, mau jadi jago dia. Nah, itu apa? Dia berusaha menguasai, dia ingin jadi penguasa. Oleh karena itu, kita perlu memahami itu agar kita bisa bagaimana melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi setiap anak, setiap pribadi anak itu merupakan anak yang berbeda. Ya, kita sadar itu bahwa anak adalah insan yang berbeda dan dia memiliki motivasi tersendiri, ya. Kemudian memiliki kebutuhan dasar yang perlu dia penuhi. Ketika kita memahami konsep-konsep ini Bapak Ibu ya, saya yakin di sekolah ataupun di rumah, dalam lingkungan keluarga, kita akan bisa ya menanamkan kebaikan-kebaikan pada murid kita, dan murid kita bisa menjadi murid atau pribadi yang memiliki nilai-nilai kebaikan, mandiri dan bertanggung jawab setiap apa saja permasalahan yang mungkin saja dia lakukan. Ya, tapi Pak. Nah ini ada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberi pertanyaan, biar nanti bisa kita jawab bersama-sama. Seandainya saya tidak mampu menjawab, ya Bapak Ibu sekalian juga bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman ataupun Bapak Ibu yang lainnya. Nah, saya persilakan Bapak Ibu. Masalah atau Ibu Mardiana, silakan Pak, terkait dengan materi kita. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Di sini yang mau saya tanyakan, bagaimana cara kita mengatasi peserta didik yang suka membuli teman-temannya. Itu saja pertanyaan dari saya Pak. Saya tampung dulu ya, mungkin ada lagi tambahan pertanyaan. Tadi tentang bagaimana menangani murid yang suka membuli ya. Ya, mengatasi murid yang suka membuli. Ada Pak Wahyudin, mungkin ada pertanyaan Pak. Silakan Pak. Atau Bapak Ibu wali orang tua wali murid, saya persilakan. Bu Firma, ada Bu? Pokoknya akan lebih baik Bapak Ibu pertanyaan menyangkut yang sering kita temukan hari-hari, terutama kita di Batang Panggil ya. Bagaimana kondisi di kelas kita, bagaimana murid kita, atau dari orang tua wali murid, bagaimana misalnya dalam keluarga. Nah masalah Bapak Ibu ya, karena di sini kita bebas saja, kita fleksibel saja. Ya. Bapak Ibu dengan murid lain, atau cukup dulu? Baik. Ya, saya akan mencoba menjawab ya pertanyaan dari Ibu Wali kelas, Bu Erni. Ya, itu adalah pertanyaan yang memang menarik, dan itu adalah sesuatu
kondisi yang memang sering kita temukan ya Bu ya. Nah, semua kita dewan guru mungkin pernah menghadapi permasalahan sedemikian. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya. Kembali saya katakan, saya mencoba bagaimana mengajak mindset kita dalam menghadapi murid-murid seperti itu. Yang pertama ya, kita sebagai guru dan menanganinya, kita gali dulu apa yang menjadi motivasi dia melakukan itu. Apakah dia melakukan itu berdasarkan 3 hal motivasi tadi. Lalu yang kedua, kita harus memahami apa kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Nah, tadi kan ada yang pertama bertahan hidup, kemudian apalagi tadi saya bertahan hidup tadi, merasa kesenangan yang diterima. Kemudian yang kedua, yang ketiga tadi kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Bisa jadi Bu, bisa jadi murid melakukan bully bukan karena dia merasa dia lebih hebat, ya, karena dia merasa lebih hebat, dia merasa lebih berkuasa, dia merasa lebih pintar misalnya ya, dia merasa lebih baik. Itu perlu kita pahami dulu kebutuhan dasar apa yang dia berusaha penuhi itu. Misalnya dia berkaitan dengan penguasaan. Nah, kita lakukan pendekatan kepada murid tersebut tanpa harus membuka, tanpa harus kita menghardik dan sebagainya. Kita lakukan diskusi, membangun, kita lakukan diskusi positif dengan murid tersebut. Nah, sebagai contoh tadi ada, ya, kita lakukan diskusi, lalu kita arahkan. Jangan kita kurangi kemauan dia yang mau jadi penguasa, jangan. Justru kita dorong, tetapi dalam bentuk penguasaan apa yang bagusnya. Misalnya, nah, kamu hebat kan? Bapak senang sekali, atau ibu senang sekali. Sekarang, bisa karena kamu lebih hebat dalam pembelajaran misalnya. Nilai kamu pasti tinggi dan kamu bisa jadi berprestasi. Nah, jadi kita arahkan dia ke hal-hal yang positif. Lalu kita jelaskan, kita validasi tindakan salah itu. Tadi ada 3 langkah, ya, menstabilkan identitas dan validasi tindakan salah. Kita validasi tindakan salah bahwa dengan dia membuli, nah, kalau kamu membuli, menjadi kira-kira dengan temanmu akan merasa malu, temanmu akan merasa minder. Kira-kira menurut kamu baik nggak seperti itu? Dia akan muncul, gitu ya. Saya yakin dia akan muncul dari dalam hatinya untuk menjawab itu apa adanya. Ketika anak itu mampu muncul dari dalam dirinya sendiri tentang hal-hal yang baik, saya yakin Bu, anak itu akan memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri tanpa harus kita tekan-tekan. Begitu ya, salah satu gambarannya itu ya. Bisa diterima Bu jawabannya Bu? Baik, terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak, kenapa Bu? Oh, mati. Mati ya? Ya, tidak masalah Bu ya. Ini sudah materi terakhir juga itu tadi. Slide terakhir. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berefleksi ya. Dan saya mohon juga jawabannya nanti benar-benar dari dalam diri dan kita jujur dengan diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu ya, pertama-tama saya mau bertanya dulu kepada kita bersama, kira-kira sudahkah selama ini Bapak Ibu sekalian melakukan kontrol terhadap murid, dan kira-kira posisi kontrol mana yang
sudah Bapak Ibu lakukan selama ini, baik sebagai guru maupun sebagai orang tua di rumah. Atau mungkin ya, kelima-lima posisi kontrol itu secara tidak sadar sebenarnya sudah kita lakukan, tetapi mungkin dominannya yang mana? Saya mohon kita sharing pendapat Bapak Ibu ya. Bu Hasanah, ini Bu Hasanah di kelas 1 ini sering menemukan mungkin hal-hal yang berkaitan masalahnya dengan murid. Kira-kira Bu Hasanah, bagaimana Bu Hasanah? Silakan Bu ya. Jadi nggak pernah terlambat ibaratnya kita tentangkan misalnya beri kelas 1 yang ada Ya. sudah pembelajaran dimulai Ya. yang baru datang tanya kenapa nak apa terlambat Ya. katanya emang kayak gitu tadi alasannya Ya. bangunnya ya Landau misalnya. Telat bangun. gitu tapi tidak dimarahi Pak. Ya. Iya. Yang kasih ayo nak cepat masuk Ya. karena ibu sudah absen kamu tidak ibu alpakan karena seringkali Pak anak itu ibaratnya kan Pak. Kamu silakan duduk santai belajar sama teman-teman kamu. Saya sering ibarat tuh menjadi bukan sebagai temannya saja saya ibaratnya seorang guru juga sebagai teman. Ada tambahan lain dari Bapak Ibu sekalian yang lain? Bu Erni atau Bu Sirwa silakan, atau ibu-ibu yang di belakang. Ayo. Ibu-ibu kan tadi kita sudah menonton ya. Kira-kira posisi kontrol mana yang bisa saja sering dilakukan? Soal pengumpul ya. Baik, saya langsung tanggapi ya jawaban dari Bu Hasanah. Nah, jawaban Bu Hasanah sudah baik ya, sangat baik. Nah, namun di sini saya perlu tambahkan Bu Hasanah ya. Jangan sekali-kali kita itu sebagai contoh misalnya, nah kamu masuk saja, gampang, nanti absennya ibu, biar kamu jangan alpa. Kalau bisa hindari ya Bu ya. Justru kita harus bagaimana mengarahkan murid tersebut agar dia jangan berulang-ulang. Karena Bu ya, dengan kita berposisi sebagai teman misalnya, nah murid itu akan tergantung dengan kita Bu. Murid itu akan tergantung dengan kita. Ketika guru yang lain misalnya masuk ke ruangan tersebut, belum tentu dia menuruti guru tersebut sama dengan kita. Contoh misalnya Bu Hasanah, muridnya nurut sama ibu. Ketika ibu juri yang masuk sebagai guru agama, bisa jadi murid itu lain lagi, ya kan? Nah, jadi jangan sampai membuat murid itu tergantung dengan kita. Kalau bisa ya Bu ya. Nah itu sangat bagus. Bahwa bisa jadi ya Bapak Ibu sekalian, kita dari kelima posisi kontrol, jangankan Bapak Ibu sekalian ya, saya sendiri pun untuk menjadi atau berposisi pada posisi kontrol yang kelima sebagai manajer itu tidak mudah Bapak Ibu ya, tidak mudah. Tetapi kita tetap berusaha, walaupun pelan-pelan merubah apa yang selama ini mungkin saja kita lakukan. Ada ketidaksesuaian ya misalnya Bapak Ibu ya, atau kurang masih, kita sebagai guru dan juga orang tua wajib untuk merefleksi kembali apa yang sudah kita lakukan kepada murid dan memperbaikinya. Nah, itu kemudian ya Bapak Ibu ya, dari itu tadi materi tadi dan juga kita berproses diskusi. Saya mau perwakilannya 1 orang minimal ya, atau nanti bisa ditambahkan. Kita refleksi ya Bapak Ibu ya.